Hai, selamat datang di Analogi Hidup. Pada video kali ini, aku mau ngebahas tentang kecemasan sosial, atau bisa juga disebut sebagai fobia sosial. Sekarang, coba deh kamu perhatikan dirimu atau orang-orang di sekitarmu. Misalnya sahabatmu, adikmu, kakakmu, atau pacarmu. Itu pun jika kamu punya pacar. Gimana sih cara mereka bergaul? Gimana cara mereka berinteraksi dengan orang lain? Mereka introvert nggak sih? Atau kamu juga bisa lihat ke belakang hidupmu. Ketika kamu masih berada di bangku sekolah misalnya, biasanya di sekolah ada salah satu murid yang menjadi korban bully. Nah, coba ingat lagi si korban ini. Gimana cara dia berinteraksi dengan orang lain? Biasanya yang menjadi korban bully ialah mereka yang sosialnya kurang bagus atau bisa dikatakan introvert. Nah, pada video kali ini aku bakalan ngebahas lebih lanjut tentang gimana sih cara mengatasi kecemasan sosial, sehingga kamu bisa berinteraksi lebih baik lagi dengan orang-orang di sekitarmu. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari kita. Oke, apa itu kecemasan sosial? Kecemasan ialah sebuah perasaan khawatir, gugup, dan juga gelisah mengenai apa yang akan terjadi. Kamu duluan cemas sama apa yang belum dan pasti terjadi. Misalnya nih, ketika mau ikut ujian di kampus. Malam sebelum ujian, kamu sudah merasa cemas tentang hasil yang akan kamu dapatkan besok. Kamu mikir gini, aku besok lulus nggak ya ujiannya? Atau aku bisa nggak ya jawab soal-soal ujian besok? Itu ialah kecemasan. Nah, kecemasan sosial itu ialah sebuah perasaan khawatir, gugup, gelisah, ketakutan tanpa sebab. Tapi ini lebih kepada kecemasan yang dimiliki seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Kamu harus paham dulu nih, dari mana kecemasan itu berasal. Kecemasan itu sendiri berasal dari tiga komponen dasar yang ada pada diri kita, yaitu fisiologis, kognitif, dan juga perilaku. Komponen pertama adalah komponen fisiologis, yaitu bagaimana kecemasan itu sendiri terasa dalam tubuh kita. Misalnya, ketika cemas kamu keringatan nih, tangan kamu basah, wajah tiba-tiba jadi merah, jantung berdebar kencang. Ya, seperti ketika kamu nembak cewek, takut bakalan gak diterima. Bagian fisiologis ini ialah bagian yang paling penting yang perlu kamu perhatikan. Karena bagian ini adalah bagian pertama yang jadi pusat perhatian orang. Komponen kedua ialah komponen kognitif, yaitu tentang bagaimana cara kamu berpikir. Setiap pikiran kamu tentang kecemasan akan masuk dalam bagian kognitif ini. Misalnya ketika kamu nih pengen ketemu seseorang di kafe, kamu berpakaian biasa aja. Ketika tiba di kafe, orang yang kamu ajak ternyata berpakaian keren. Dan kamu merasa, bajuku biasa aja. Dia merasa malu nggak ya jumpa sama aku? Pikiran itulah yang membuatmu jadi cemas. Nah, gimana dengan komponen perilaku? Ketika kamu cemas, perilaku kamu juga bakalan berubah. Mungkin kamu tidak sadar, tapi orang yang melihatmu itu tahu kalau kamu itu sedang cemas. Misalnya kamu lagi ngobrol nih sama sahabatmu. Pada saat itu kamu sedang cemas sama suatu hal. Nah, ketika ngobrol, kamu tidak melakukan kontak mata sama sahabatmu. Pandangan kamu ke hal lain, ataupun kamu jadi gagap ketika ngobrol. Nah, semua tingkah laku kamu ini kelihatan sama sahabatmu. Saat ini, tidak sedikit orang yang memiliki kecemasan sosial yang berlebihan. Takut bergaul, takut keramaian, takut sama hal yang belum tentu akan terjadi. Nah, ketiga faktor yang aku bilang sebelumnya itu sangat mempengaruhi kecemasan sosial yang mungkin kamu alami. Misalnya nih, kamu seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan. Saat kamu sedang kerja, tiba-tiba si bos datang nih ke mejamu, dan dia bilang gini, nanti siap makan siang, kamu jumpai saya di ruangan saya ya. Ketika bos kamu bilang gitu, shock nggak kamu? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja udah disuruh masuk ke ruangan si bos. Di sini kamu pasti ngerasa cemas. Cemas kenapa kamu dipanggil ke ruangan si bos. Kamu sadar bahwa kamu tidak ngelakuin kesalahan apa-apa selama ini. Ketika itu, kamu ngerasa keringat dingin. Kamu juga nggak tahu harus ngapain. Tiba-tiba semua menjadi buyar. Nah, sekarang kamu tahu kan kalau ketiga komponen yang aku sebutkan tadi itu bekerja hampir dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini kamu harus ngelawan tiga komponen tadi agar terbebas dari kecemasan sosial kamu.
Ada 3 cara yang bisa kamu lakuin. Yang pertama, hadapilah hal yang membuatmu cemas. Sering nggak sih kamu merasa tidak nyaman ketika sedang berada di keramaian? Misalnya ketika kamu pergi ke pesta, ketika kamu sedang pergi ke mall, pokoknya di tempat ramai deh. Kamu merasa gugup, sulit bernapas, tiba-tiba tubuhmu gemetaran. Itu tandanya kamu sedang mengalami kecemasan sosial. Kamu takut dianggap aneh oleh orang-orang yang berada di sekitarmu. Kamu takut bahwa kamu akan jadi bahan perbincangan mereka. Padahal itu belum tentu terjadi. Setelah kamu tahu hal apa yang membuatmu jadi cemas, ketika kamu sedang berada di posisi itu lagi, coba deh kamu tenangkan pikiranmu, tenangkan perasaanmu. Tidak ada hal yang perlu ditakutkan. Toh itu belum terjadi ya kan? Tenangkan dan yakinkan dirimu bahwa semua akan baik-baik saja. Cobalah fokus pada orang lain. Coba deh sesekali kamu fokus pada orang lain, bukan hanya pada dirimu sendiri. Biasanya, ketika sedang berada dalam posisi gugup ataupun gelisah, kita pasti terperangkap pada perasaan itu. Sehingga kita akan fokus pada diri kita sendiri secara berlebihan. Justru fokus tersebutlah yang menjadikan kita semakin terpuruk, dan itu akan memicu rasa gelisah yang lebih parah lagi. Misalnya ketika kamu nih sedang berada di mall, kamu merasa ada yang ngeliatin kamu. Entah itu ngeliatin wajah kamu, ngeliatin cara kamu berpakaian, atau ngeliatin cara kamu berjalan. Kamu merasa risih, kamu merasa bahwa ada sesuatu yang salah pada diri kamu. Padahal belum tentu yang merhatiin kamu itu fokus pada kamu. Bisa jadi dia cuma ngeliat sekilas saja, gak lebih dari itu. Tapi karena di sini kamu mengalami kecemasan sosial, kamu merasa ada aja orang yang merhatiin kamu nih. Nah, coba deh ketika kamu berada dalam posisi seperti itu lagi. Fokus pada orang yang kamu ngerasa bahwa orang itu merhatiin kamu. Bila perlu, coba lakukan kontak mata. Apa mereka benar-benar merhatiin kamu atau hanya ngeliat sekilas saja? Jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Coba fokus juga pada orang lain, orang-orang di sekitarmu. Yang ketiga, berusaha hidup lebih sosial dari sebelumnya. Sekarang coba deh kamu hitung. Setiap harinya kamu ngobrol ke siapa aja? Berapa orang yang kamu ajak ngobrol? Dan berapa orang yang ngajak kamu untuk ngobrol? Atau misalnya kamu lagi di kampus nih. Kamu hanya ikut mata kuliah aja, kamu duduk sendiri, selesai kuliah kamu langsung pulang tanpa ngobrol ataupun sekedar bercanda sama teman kampusmu. Jika kamu sadar kalau kamu punya kecemasan sosial yang berlebihan, coba deh dalam kehidupan sehari-harimu. Kamu lebih sosial, lebih bergaul, lebih peduli daripada sebelumnya ke orang lain. Kamu bisa mulai dari lingkungan yang lebih kecil dulu. Lingkungan keluarga misalnya. Latih komunikasi sama adikmu, kakakmu, ataupun orang tuamu. Nah, jika sudah, kamu bisa lanjut ke saudara-saudaramu. Ajak mereka ngobrol. Ataupun kamu bisa sekedar dengerin apa yang mereka obrolin. Selanjutnya, jika tahap itu berhasil, sekarang kamu perluas lagi lingkungan orang yang kamu ajak untuk ngobrol. Misalnya, lingkungan kampusmu jika kamu masih dalam proses kuliah. Atau jika kamu sudah kerja, ya lingkungan kerjamu yang kamu ajak ngobrol. Jadikan itu sebagai tantangan yang kamu harus hadapi. Berusahalah lebih akrab dengan orang-orang di sekitarmu. Perbaiki komunikasi dengan orang lain. Dan jangan lupa, jauhkan segala pikiran negatifmu terhadap orang lain. Aku yakin pasti semua akan baik-baik aja. Nah, jika kamu udah ngelakuin ketiga cara yang aku bilang tadi, dan kecemasanmu masih ada, coba deh kamu konsul ke yang lebih ahli. Baik itu terapis ataupun psikolog. Semoga video kali ini dapat membantu mengurangi rasa kecemasan sosialmu. Aku yakin suatu saat kamu bisa untuk hidup menjadi lebih baik tanpa dihantui rasa gelisah, cemas, ataupun khawatir di tempat ramai. Jika ada pertanyaan ataupun kamu pengen request sesuatu untuk aku bahas, silahkan komentar di bawah ya.